Halo semua, perkenalkan nama saya Sedi Martin. Saya dengan nomor induk mahasiswa 2101 125. Saya dari kelas TPD angkatan 2021 dari kelompok 1. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Pasti teman-teman pasti bertanya, apa sih itu hukum Kirchhoff? Untuk kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan. Pertama kita masuk ke bagian abstrak. Jadi pada praktikum hukum Kirchhoff ini bertujuan untuk mengetahui arus yang mengalir pada tiap bagian rangkaian yang rumit dan juga untuk mengetahui sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah, dan juga untuk memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Kita masuk ke latar belakang. Jadi di mana hukum Kirchhoff ini mengikuti hukum kekalahan energi dan kekalahan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Dalam eksperimen ini kami tertarik untuk menyelidiki hukum Kirchhoff untuk rangkaian arus searah atau DC, di mana arus listriknya adalah konstanta dalam besaran arah. Jadi kedua hukum Kirchhoff ini disebut sebagai hukum arus Kirchhoff atau KCL dan hukum tegangan Kirchhoff. Termasuk tujuan. Jadi tujuan praktikum ini ada tiga. Satu, untuk memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, untuk memahami beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, untuk memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatan dalam rangkaian seri dan paralel. Jadi adapun sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan menjawab dulu tugas pendahuluan, di mana nomor 1 itu jelaskan bagaimana kelakuan arus pada rangkaian seri dan paralel. Jadi kelakuan arus yang terjadi pada rangkaian seri itu memiliki besar arus yang sama pada tiap komponennya. Pada penghambat arus listrik maka didefinisikan sebagai pada rangkaian seri, yaitu I seri sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, alasannya I1 sama dengan I2 I3 itu karena pada setiap komponennya itu memiliki besar arus yang sama. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel itu besar arusnya akan terbagi pada tiap percabangan, sehingga arus yang mengalir pada tiap komponen itu penghambat tidaklah sama dengan besar arus sebelum percabangan. Nah, jadi kita dapat tuliskan I paralel sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, untuk yang kedua, jelaskan bagaimana konsep tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel. Jadi konsep tegangan pada rangkaian seri itu tegangannya akan terbagi pada tiap komponen penghambatnya, sehingga tidak sama besar dengan tegangan yang datang sebelumnya. Jadi jika dituliskan pada rangkaian seri itu P seri sama dengan P1 ditambah P2 dan P3. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel itu tegangan setelah percabangan itu besarnya sama, sehingga kita tuliskan tegangan paralel sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Sekarang kita masuk ke dasar teorinya. Jadi hukum Kirchhoff adalah hukum yang digunakan untuk mengetahui arus yang mengalir pada tiap bagian rangkaian rumit, di mana hukum Kirchhoff ini mempelajari tentang hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff, serta mempelajari hukum rangkaian loop banyak. Nah, pasti teman-teman bingung kan, apa sih itu rangkaian loop? Nah, untuk itu saya akan membahas nanti apa sih hukum loop itu dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, jadi pada rangkaian tertutup, suatu cabang sama dengan jumlah arus yang melewati dari cabang tersebut. Terdapat dua hukum yang berlaku di antaranya. Yang pertama, hukum Kirchhoff 1 atau KCL, di mana itu jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup itu harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya, atau jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah 0. Jadi jika dituliskan rumusnya itu sigma I sama dengan 0. Nah, pada hukum Kirchhoff 2 atau KVL itu
jumlah aljabar dari beda potensial di sekitar jalur tertutup dimanapun berada, dimanapun dari rangkaian tertutup itu sama dengan nol. Nah, jika dengan kata lain, jika kita tuliskan itu sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan nol. Nah, pada kali ini, untuk apa saja sih peralatan yang akan digunakan untuk mengukur suatu, untuk mencari nilai arus dan tegangannya itu kita menggunakan pet simulasi, voltmeter, ampermeter, baterai, dan resistor. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, ini tabel hasil pengukuran seperti nilainya diberikan pada seperti yang kita dapat, seperti yang kita akan ukur nanti. Jadi nilai R1-nya itu 600, R2-nya itu 250, dan R3-nya 30. Nah, itu kita akan membuat sebuah rangkaian untuk menentukan nilai arus dan nilai tegangannya nanti. Nah, kita masuk ini tabel hasil pengukurannya. Kita dapat I1-nya itu 0,04, I2-nya kita dapat 0,7, dan I3-nya kita dapat 0,10. Untuk tegangannya kita dapat minus 21,88 volt. Untuk V2-nya kita dapat 16,88 volt, dan P3-nya itu minus 3,12 volt. Nah, sekarang kita masuk, ini tabel hasil perhitungan data. Untuk I1-nya itu dengan R-nya 600, kita dapat I-nya itu 0,036. Nah, untuk I2-nya kita dapat 0,067. Untuk I3-nya kita dapat 0,103. Untuk tegangannya kita dapat 21,6. V2-nya kita dapat 16,75, dan V3-nya kita dapat 3,117. Nah, untuk teman-teman, bagaimana sih kita dapat nilai I sama tegangannya ini? Nah, untuk kita akan masuk ke dalam link pack-nya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam linknya. Jadi seperti ini rangkaiannya yang telah saya susun. Nah, jika di sini teman-teman lihat terdiri dari dua sumber tegangan, di mana tegangan pertama itu terdiri dari 25 volts, sedangkan tegangan keduanya itu terdiri dari 20 volts. Di sini juga terdapat 3 rangkaian resistor. R1-nya itu 600 ohms, dan R2-nya 250 ohms, dan R3-nya 30 ohms. Jadi di sini saya akan mencari nilai tegangannya dengan mengukur menggunakan voltmeter. Seperti ini. Untuk R1-nya. Nah, untuk R1-nya kita dapat nilai minus 21,88 volts. Untuk R2-nya. Nah, untuk R2-nya kita dapat nilai 16,88 volt. Untuk R3-nya untuk R3-nya kita dapat minus 3,12 volts. Jadi nilai tegangannya sudah kita dapat. Jadi di sini juga sudah terdapat nilai arusnya, di mana I1-nya itu 0,04 ampere, I2-nya 0,07 ampere, dan I3-nya 0,10 ampere. Jadi seperti itu pengambilan datanya. Oke, baik, kita sekarang masuk ke perhitungan. Seperti jika teman-teman perhatikan ada gambar, itu terdiri dari dua tegangan. Seperti yang dilihat, ada tegangan yang di sebelah kiri 25 volt, dan sebelah kanannya itu ada 20 volt. Nah, di sini terdiri dua rangkaian loop, ada loop 1 dan loop 2. Nah, perhatikan di loop 1 itu arahnya searah dengan arung jam. Nah, untuk kita menghitung loop 1 itu sama dengan minus 25. Kenapa terdapat minus duluan? Karena yang kita ketemu itu di baterainya itu min, sehingga kita tulis min 25. Kemudian ke atas lagi kita ketemu resistornya itu di I1, jadi kita tulis 600
I1. Nah, ditambah ke bawah kita dapat I3 dengan resistornya 30 ohms. Jadi kita tulis 30 E3 sama dengan 0. Nah, kita samakan 600 I1 ditambah 30 I3 minus 25 kita pindahkan ruas, hasilnya positif. Kita tulis sebagai persamaan 1. Nah, untuk loop 2-nya jika teman-teman lihat ini juga searah arus jarum jam, dimana kita ketemu dulu, kita berangkat dari tegangannya itu 20, kita ke bawah. Mengapa kurang? Karena dia berlawanan arus dengan I3-nya. Karena I3-nya keluar, nah kita ke arah ke atas, maka itu kita tulis negatif 30 I3 dikurang ke atas lagi berlawanan arah juga, kita ketemu I2. Kita tulis di I2 itu terdapat nilai 250 I2 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan lagi, min 30 I3 dikurang 250 I2 sama dengan minus 20. Nah, 20 ini pindah ruas sehingga menjadi min. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan kedua. Nah, itu rumus untuk KPL. Nah, untuk KCL-nya itu rumusnya itu I1 tambah I2 sama dengan I3. Nah, itu kita tulis sebagai persamaan 3 nantinya untuk sebagai substitusi dan eliminasi. Nah, untuk I3 dikurang I1 sama dengan I2. Nah, I3 dikurang I2 sama dengan I1. Nah, sekarang kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Jadi, kita masukkan persamaan 3 yang tadi, itu min 30 I3 dikurang 250 I2 sama dengan min 20. Nah, 30 min 30 I3 dikurang 250 I3, itu yang I2-nya tadi kita masukkan. Jadi, seperti yang tadi kan, I2 sama dengan I1 kurang I2 sama dengan I3 dikurang I1. Nah, kita masukkan nilainya 250 I3 dikurang 250 I1. Nah, I3 dari I1 ini berasal dari persamaan kedua tadi. Nah, sehingga kita masukkan sama dengan minus 20. Nah, min 30 I3 dikurang 250 I3 itu hasilnya min 280 I3. Nah, dikurang 250 I1 sama dengan min 20. Itu kita tulis sebagai persamaan 4. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 4 dari persamaan pertama. Jadi kita masukkan persamaan pertama 4-nya itu minus 280 I3 dikurang 250 I1 sama dengan min 20. Nah, untuk persamaan 1 tadi itu kita dapat 30 I3 ditambah 600 I1. Nah, sama dengan 25. Itu kita akan cari nilai yang dapat kita eliminasi. Nah, sesuai dengan hasil yang saya dapatkan itu, untuk yang di atasnya kita kali 12, yang di bawahnya kita kali 5, sehingga jika yang di atasnya kita dapat minus dikali 12 itu 12 kali minus 280 kita dapat dengan 3360 I3 dikurang 3000 I1 sama dengan minus 240. Nah, untuk di bawahnya 5 kali 30 itu kan 150 I3 ditambah 50 kali 5 kali 600 atau 5 kali 600 sama dengan 6000 I1 sama dengan minus 25. Nah, kita garis, kita eliminasi I1-nya, coret, hasilnya itu minus 3360 I3 itu kita kurang dengan 150, karena tandanya negatif, hasilnya minus 3510 I3 kita kurang sama dengan minus 365. Nah, I3-nya sama dengan I3, jadi minus 365. Nilai I3-nya kita pindahkan ke bawah, hasilnya kita dapat memperoleh nilai I3-nya itu 0,103 ampere. Nah, sekarang kita akan mencari nilai I1-nya dengan menggunakan persamaan 1 yang gampang deh. Jadi yang gampang itu persamaan 1. Jadi kita masukkan persamaan 1 itu 600 I1 ditambah 30 I3 sama dengan 25. Nah, 600 I1 tambah 30, I3-nya kita udah dapat, itu 0,103 kita masukkan, kita substitusikan, jadi sama dengan 25. Jadi 600 I1 ditambah
Jika kita kalikan 30 dikali 0,103 itu hasilnya 3 sama dengan 25. Jadi 600 I1 sama dengan 25 dikurang 3 karena positif pindah ruas hasilnya negatif sama dengan 600 I1 sama dengan 22. Jadi I1 sama dengan 22 dibagi 600, hasilnya I1 nya kita dapat 0,036 ampere. Nah sekarang kita mencari nilai I2 nya. Nah, seperti yang rumus KCL itu I3 dikurang I1 sama dengan I2. Kita masukkan nilai I3 nya tadi 0,103 dikurang 0,036 sama dengan I2. Jadi kita dapat I2 nya 0,067 ampere. Jadi seperti itu penghitungan berdasarkan loop. Jadi kita masuk ke dalam pembahasan. Berdasarkan hasil pengukuran data yang telah kita lakukan melalui PET tadi, dengan hasil perhitungan itu nilainya sama, tapi bedanya di koma. Alasannya yang pertama karena nilainya mendekati, kita melakukan pembulatan. Yang kedua juga mungkin alasannya karena substitusi dan eliminasi. Nah, untuk kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah itu secara pengukuran tadi itu belum terpenuhi. Karena mengapa belum terpenuhi? Karena kita lihat tadi I1-nya itu 0,04 ampere, sedangkan I2-nya itu 0,07 ampere. Nah, jika kita jumlahkan itu tidak sama dengan I3-nya karena I3-nya 0,10. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena jika sesuai dengan hukum arus Kirchhoff, hukum 1 Kirchhoff itu jumlah arus yang masuk ke suatu percabangan harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi karena nggak sama, jadi saya katakan tidak terpenuhi. Tetapi secara perhitungan sudah terpenuhi. Setelah kita jumlahkan hasilnya sama dengan I yang keluar. Nah, yang kedua, hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel dapat kita simpulkan bahwa pada rangkaian seri, jika nilai tegangannya sama, maka nilai arusnya yang mengalir juga sama. Nah, bedanya pada rangkaian paralel, jika nilai tegangannya sama, maka nilai arusnya berbeda. Jadi, seperti yang kita lihat pada rangkaian paralel, jika nilai tegangannya sama, maka nilai arusnya berbeda. Jadi, seperti itu. Untuk sarannya, sebaiknya sebelum praktikum diperhatikan terlebih dahulu alat-alat apa saja yang digunakan di dalamnya. Nah, yang kedua, pada saat pengambilan data itu diperhatikan dengan baik berapa nilai yang telah diukur. Jadi seperti itu. Jadi sekian dari penjelasan saya terkait hukum Kirchhoff. Wassalamualaikum, shalom, dan terima kasih.